Baik, selamat pagi dokter. Diperkenalkan nama saya Joshua dari PD377. Di sini saya akan menjelaskan mengenai OVV case 4. Di sini feature tadi tulis bersama Samantha dan PD3065. Di sini saya akan menjelaskan OVV case 4 CND6 tentang dermatitis seborrheic corneas. Nah, di sini pada pasien Tuan B, laki-laki, usia 20 tahun, datang dengan keluhan umum kemerahan disertai kulit bersisik pada wajah. Nah, di sini dari penyakit sakarangnya bisa kita lihat ada kemerahan dengan kulit bersisik di sekitar pinggiran hidung, alis, dan dahi. Lalu pasien juga mengatakan bahwa ia kadang disertai gatal dan keluhan sudah terjadi selama 2 tahun, jadi sudah kronis. Lalu di sini dari nomor 3, dia juga mengalami kadang ketombean jika tidak mencuci rambut selama beberapa hari. Dalam penyakit dahulunya, di sini juga dia mengalami tidak DM, tidak ada gangguan ginjal, dan tidak hipertensi. Dan penyakit keluarganya tidak ada, karena tidak ada keluarga yang mengalami sakit serupa. Penyakit obatnya di sini tidak minum obat penekan imunitas. Dan penyakit sosialnya di sini dia ada keluhan hilang timbul, terutama di musim kemarau atau saat akan menghadapi hujan dan banyak pikiran atau stres. Nah, di sini maka hipotesis kita ambil dermatitis seborrheic, ada tinea facialis dan psoriasis scalp. Kenapa saya ambil ini? Pertama-tama, dermatitis seborrheic itu salah satu faktor predisposisinya ada stres dan juga musim panas. Lalu juga di sini ada juga kemerahan dengan kulit bersisik di area yang ada rambutnya, yaitu di sini ada pinggiran hidung, ada alis dan juga dahi. Kemudian di sini dia juga disertai dengan ketombe, di mana dermatitis seborrheic juga bisa disertai dengan ketombe karena ada penumpukan kulit atau ya di area rambut. Kemudian di sini juga disertai dengan gatal. Pada dermatitis seborrheic juga serupa. Kenapa saya ambil tinea facialis ini untuk inklusinya? Karena tinea facialis juga kemerahan pada area wajah, kemudian gatal. Di sini juga bisa karena tidak mencuci atau tidak mandi. Kemudian keluhannya untuk psoriasis scalp saya ambil juga karena mirip juga. Di psoriasis scalp itu dia ada kemerahan, namun di sini psoriasis scalp itu biasanya dengan sisik yang keperakan atau squamous pada area rambut atau area scalp, dan juga sedikit menyebar di area dahi, kemudian disertai gatal, maka itu untuk inklusinya. Lalu untuk mengeksklusi dan menegakkan diagnosis, maka kita harus melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Sini fisiknya pertama-tama dari keadaan umumnya tampak sakit ringan, kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 120/80, suhunya normal 37, heart rate-nya 90, heart rate respiration rate 20. Kemudian pemeriksaan kepalanya normal sefalik, rambut tidak boleh dicabut, mata, THT, dan leher semua dalam batas normal, toraks dalam batas normal, abdomen dalam batas normal, ekstremitasnya akralnya hangat, edema tidak ada, dan kuku dalam batas normal. Yang dimana kalau di psoriasis scalp itu kukunya bisa terjadi pitting. Nah, di sini sudah bisa melemahkan ke arah psoriasis scalp. Lalu juga kita lanjutkan dengan pemeriksaan status dermatologinya. Dermatologinya di sini tampak makula eritem disertai dengan papul ukurannya miliar, squamanya halus kekuningan dan berminyak di pinggiran hidung kanan dan kiri, di kedua alis dan di dahi serta di kulit kepala. Dengan seborrheic dermatitis area seborrheic index-nya sudah di 10 atau moderate. Di sini sudah sangat menguatkan ke arah dermatitis seborrheic. Kemudian juga tinea facialis di sini sedikit melemah karena pada tinea facialis itu ada central healing dengan papula eritem dengan plak eritem dengan central healing. Namun di sini dia cuma makula dengan papul dan squama. Kemudian tinea facialis juga dia biasanya tidak berminyak, di sini dia berminyak. Kemudian pada psoriasis scalp ini juga bukan atau sudah mulai dilemahkan, karena di sini pada psoriasis scalp sendiri dia tampaknya squama yang kasar bukan squama halus, dan warnanya keperakan, sedangkan sini warnanya kekuningan. Ukuran plakat atau ukurannya besar pada psoriasis, dan pada psoriasis scalp sendiri juga bisa ditandai dengan rambut rontok, yang di sini rambutnya tidak mudah dicabut, atau kalau di psoriasis scalp tuh rambut rontok atau rambutnya mudah patah. Di sini pada pasien rambutnya tidak mudah dicabut, maka dalam batas normal. Lanjutkan dengan misalnya hipotesis pada pemeriksaan penunjangnya. Di sini pemeriksaan mikroskopik dapatkan preparat kulit kepala dengan KOH 10% dan tinta Parker Blue Black. Ditemukan yeast cells lebih dari 10 pada lapang pandang, yaitu Pityrosporum oval atau nama lain dari Malassezia furfur. Tapi tidak ditemukan elemen jamur dermafitosis. Maka ini sudah mengeliminasi tinea facialis, karena tinea facialis disebabkan karena jamur dermafitosis. Kemudian dari pemeriksaan histopatologisnya dapatkan temuan non-spesifik hiperkeratosis, parakeratosis, akantosis retinitis, kemudian fungosis vokal, dan tampak kesemutan ringan dari hipofisiosit dermis superficial. Di sini sudah juga mengeliminasi tadi psoriasis scalp sudah tereliminasi dari pemeriksaan fisik ya.
Maka kita ambil tesis kerjanya itu dermatitis seborrheic chronis et causa malassezia furfur. Untuk patofisiologinya saya akan jelaskan di sini dari etiologinya terlebih dahulu atau faktor risikonya. Di sini ada 5 maksudnya. Pertama-tama pasien ini genetiknya jenis kelaminnya pria, maka testosteronnya akan lebih banyak. Nah, testosteron yang banyak itu adalah pemicu dari proliferasi sebosit yang lebih banyak, makanya lebih berminyak. Nah, normal menjadi etiologinya, sini malassezia SP ini bisa terjadi proliferasi lebih banyak ketika kondisinya mendukung, dan juga dia juga suka lemak atau suka minyak, yaitu fungi yang lipofilik. Di sini nanti akan saya jelaskan. Namun nanti saya akan untuk menjelaskan kondisi mendukung ini saya akan menjelaskan lebih dahulu 3 etiologi lainnya atau faktor risiko lainnya. Pertama-tama musim kemarau. Musim kemarau itu memicu transepidermal water loss, yaitu kehilangan air karena air yang menguap dari epidermal, yang bisa memicu perubahan dari corneodesmosom, yaitu sebuah desmosom atau protein yang mengikat antara sel kulit di area stratum corneum, yang dimana kalau misalnya perubahan corneodesmosom ini menyebabkan defek dari epidermal barrier yang bisa memicu memicu penetrasinya dari malassezia furfur, yang juga mendukung kondisi dia untuk proliferasi. Lalu juga sebumnya meningkat saat musim kemarau karena saat udaranya kering itu dan panas, tubuh akan mengeluarkan sebum lebih banyak untuk menjaga agar area-area yang berambut dan yang ada kulitnya itu supaya tidak kering, karena sebum ini minyak membuat menahan pengeluaran air. Lalu juga dia bisa menyebabkan sebum ini nanti keluarnya hilang timbul di musim kemarau, yang nanti juga akan dibantu dengan trigger exacerbasi dari stres emosional. Kenapa? Karena ketika pasien menghadapi ujian dan banyak pikiran dan stres, itu nanti stres emosional menyebabkan ketidakseimbangan androgen. Di sini kita tahu androgen itu sudah menjadi salah satu pemicu dari proliferasi sebosit. Makanya karena ketidakseimbangan androgen menyebabkan sebumnya nanti meningkat, jadi trigger dan exacerbasi. Nanti stres emosional juga bisa meningkatkan respon imun yang bisa menyebabkan destruksi dari tight junction di dermal, yang bisa menyebabkan nanti trigger dan exacerbasi, keluhannya bisa hilang timbul. Nah, terakhir ada dari kurangnya sanitasi diri. Pasien ini suka tidak keramas, yang bisa menyebabkan sebum itu menumpuk. Nah, sebumnya tidak terbuang ketika mandi, kemudian juga sel mati yang menumpuk, dan yeast cells dapat berkembang biak lebih banyak tanpa tercuci ketika pasien ini keramas. Nah, karena dia tidak keramas, ketombe yang menumpuk, dan akhirnya menjadi juga kondisi yang mendukung untuk si malassezia furfur ini untuk proliferasi, karena dia bisa makan atau berkembang biak dengan makan lemak yang diproduksi dari sebum-sebum itu sendiri. Nah, kita kembali ke kondisi mendukung. Akhirnya terjadi proliferasi dari yeast cells, dan kemudian ini akan dideteksi oleh sel dendrit dan makrofag. Sel dendrit dan makrofag bersama dengan sel T nanti akan dideteksi sebagai sebutan limfohistiosit yang ditemukan di pemeriksaan histopatologis. Di sini sel dendrit melalui NOT-like reseptor akan mengaktifkan sebuah inflamasom atau protein di dalam sitoplasmanya disebut dengan NLRP3, yang kemudian akan mengaktifasi sebuah enzim caspase 1 untuk memotong pro-IL-1 beta menjadi IL-1 beta. Yang pro-IL-1 beta ini diproduksi tadi dari makrofag, yang dia nanti melalui toll-like reseptor melalui jalur NF-kappa beta nanti akan mengeluarkan pro-IL-1 beta, IL-8 dan juga TNF-alpha dan juga interleukin 6. IL-1 beta bersama dengan IL-8 dan TNF-alpha akan memicu vasodilatasi dan juga inflamasi yang menyebabkan nanti muncul makula eritem. IL-6 juga akan bersamaan dengan IgE dan sel mas yang dari proliferasi sel ini akan memicu pengeluaran IL-4 yang akan memicu proliferasi dari TLR2 untuk rekrutmen sel imun. Makanya sel imunnya nanti akan banyak. Kemudian sel imun ini akan menyebabkan infiltrasi dan inflamasi pada area perifolikel rambut, karena di situ yang nanti tempat banyaknya flora normal malassezia ini, karena dia suka kelenjar sebum. Di sini dia akan menyebabkan kelenjar sebasea maksudnya. Kemudian dia akan menyebabkan papul ukuran miliar karena dia ada di sekitar folikel rambut. Kemudian IgE dan sel mas ini juga melakukan interleukin 5 dan interleukin 13 bersama dengan histamin. Nanti histamin juga akan mengaktifkan prurireseptor yang menyebabkan si pasien ini merasa gatal. Nah, histamin dengan IgL5 dan IL-13 bersama dengan netrofen yang nanti akan saya jelaskan akan menyebabkan inflamasi pada kulit wajah dan scalp. Nah, proliferasi dari yeast cells ini akan dideteksi oleh T resident memory yang akan berproliferasi menjadi TLR1 dan TLR17. TLR1 akan memproduksi interferon gamma dan juga interleukin 2 yang akan mendisrupsi epidermal barrier bersama dengan interleukin 17 dan interleukin 22. Interleukin 17 dan 22 ini akan memicu rekrutmen dari neutrofil yang nanti tadi ke arah inflamasi kulit dan wajah dan scalp ya. Nanti akan disrupsi epidermal barrier ini akan membantu dari penetrasi malassezia SP ke bagian kulit yang lebih dalam atau ke stratum dari stratum corneum turun ke stratum granulosum, nanti dia bisa ke stratum yang ke arah lebih dalam untuk mengarah ke kelenjar-kelenjar sebasea. Nah, di sini proliferasi yeast cells juga nanti yeast cells-nya akan menghidrolisis dari trigliserida yang dari sebum menjadi free fatty acid
yang dimana free fatty acidnya ada oleic acid ini yang tidak dicerna oleh si malassezia-nya, yang dimana oleic acid sendiri sifatnya akan mengiritasi kulit, yang dimana nanti bersamaan dengan dia juga akan penetrasi, nanti penetrasi si malassezia ini akan diperiksa di KUH jadi positif ya. Lalu di sini oleic acid tadi kan iritasi kulit, dia akan menyebabkan desquamasi dan juga disfungsi dari si keratinositnya. Nah, kalau desquamasi maka akan terjadi kulit-kulit terkelupas bersisik atau disebut dengan squama kekuningan. Di sini kemudian dia menyebabkan disfungsi dari keratinosit, membentukkan aksentuasi reterages di pemeriksaan histopatologinya, kemudian juga membantu dari prosesnya kulitnya terkelupas. Dia juga akan menyebabkan inflamasi kulit dan wajah, yang akhirnya area wajah khususnya di pinggiran hidung dan alis dan dahi akhirnya terjadi inflamasi, terbentuk makula erythema disertai dengan papul ukuran miliar di area dekat folikel rambut dengan squama halus kekuningan dan berminyak. Lalu di sini dia menyebabkan hiperproliferasi dari stratum corneum, dari inflamasinya menyebabkan hiperproliferasi dari stratum corneum, akhirnya terjadi penebalan epidermal yang disebut dengan hiperkeratosis, dan juga menyebabkan akantosis atau ya penebalan epidermal. Lalu di sini juga ketika dia di hiperproliferasinya di sekitar folikel, nanti akan terbentuk namanya spongiosis vokal. Kemudian dari penebalan epidermal yang ini akan naik kulit nih, sel-sel kulit akan naik dengan sangat cepat, bahkan sampai inti selnya belum sempat dikeluarkan, nanti disebut dengan atau dikenal dengan parakeratosis. Nah, dari scoring sedasi tadi, pasien itu sedasi itu maksudnya gimana sih? Sedasi itu nanti skornya ada 0 sampai 7,9 itu mild, 8 sampai 12,9 itu moderate, dan di atas 16 severe. Untuk penghitungan skornya itu ada skor area, yang mana total area yang terkena nanti dihitung. Bila dia misalnya di bawah 10% maka dia 1, atau di 11 sampai 30 maka dia 2. Kita lihat pasien ini kan di area wajah, maka kita ambil skor 2, 11 sampai 30%. Kemudian dari skor erythema, papul dan squama atau EPS-nya, nilainya berapa? Kalau dia tidak ada dia 0, kalau dia sedikit itu mild, kalau dia ada sedang itu moderate, kalau dia parah itu severe. Di sini kita untuk perhitungan nanti E tambah P tambah S dikali dengan skor areanya. Nah, dia kan pasien ini makula erythema, udah di area wajah, kita bisa lihat di sini anggaplah kita ambil di skor 2 moderate, kemudian di papul ukuran miliar karena dia kecil kita ambil di mild maka 1, kemudian S-nya atau squamanya sudah ada squama halus kekuningan berminyak, di sini kita ambil di moderate, maka skornya 2 tambah 1 tambah 2 jadi 5 dikali dengan skor areanya 2, yaitu 5 kali 2 sama 10, sama ya, pasien ini dapat 10 skornya moderate. Jadi izin menambahkan dulu terlebih dahulu di sini kan, di sini kita bisa lihat di gambarnya yang sebelah kiri ya, di sini malassezia mengarah ke arah kelenjar sebasea. Di sini juga ada kerusakan ada kerusakan epidermal barrier nih di sebelah kanan sedikit dari rambutnya. Lalu di sini juga kita bisa lihat pada gambaran histologisnya yang di gambar yang sebelah kanan. Ini dia sudah ada hiperkeratosis nih, penebalan kulit. Lalu ada parakeratosis nih, ada sel-sel yang intinya belum dikeluarkan. Kemudian di sini juga ada reterages, jadi bentuk abnormal dari stratum basalis nih, kita bisa lihat dia gelombangnya sangat tidak teratur. Kemudian ada akantosis, penebalan nih area yang saya warnai hitam ini ya, ada penebalan nih namanya akantosis. Kemudian spongiosis vokal bisa kita lihat, ini nggak kelihatan di gambar histologisnya, tapi dia biasanya di sekitar folikel rambut tuh dia ada kayak semacam kayak lingkaran-lingkaran gitu, dia supaya spongiosis namanya, spongiosis vokal. Maka untuk tata laksana pasien ini bagaimana? Tata laksana pasien di sini untuk non-farmakologi edukasi untuk menjaga kebersihan diri dengan mandi dan juga keramas, juga menghindari faktor risiko misalnya tidak keluar di siang hari ketika panas, menjaga tubuh agar tetap dingin, dan juga tidak lupa untuk minum air yang banyak supaya dia tidak terjadi transepidermal water loss yang berlebihan. Kemudian juga pada manajemen stres, menghindari stres berlebihan untuk manajemen stres pada saat akan ujian. Kemudian di sini dia untuk farmakologinya boleh pakai kortikosteroid berupa hidrokortison 1%, ini bentuknya krim, bersama dengan ketoconazole untuk membunuh si jamurnya atau antifungi. Kemudian bisa pakai mometasone 0,1 lotion, dan dengan ketoconazole 2% scalp untuk shampoo, untuk membantu menghilangkan di area scalpnya, dan juga pakai anti inflamasi atau anti gatal-gatal menggunakan cetirizine tablet 1 kali 10 mg. Baik, mungkin sekian untuk penjelasannya. Jangan lupa untuk download flip chartnya, bisa lihat juga, jangan lupa untuk subscribe juga, bisa lihat sumber-sumbernya ada di deskripsi, semua lengkap, boleh dibaca sendiri kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf. Semangat untuk ujian sokanya, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.